Palestina Israel memanas, UEFA memberi respon. Situasi di Palestina dan Israel kembali memanas dan kini Badan Sepak Bola Eropa yakni UEFA mengambil sikapnya. Dalam pernyataannya, UEFA hanya akan menangguhkan semua pertandingan di Israel sampai beberapa pekan ke depan, dan pertandingan U17 yang melibatkan tim Israel, Gibraltar dan juga Wales juga ditunda. Kemudian laga kualifikasi Piala Eropa 2024 antara Israel dan Kosovo juga ditunda. Piala Dunia digelar di 6 negara, 3 benua. Sepp Blatter kritik FIFA. Mantan Presiden FIFA Sepp Blatter mengkritik keputusan Badan Sepak Bola Dunia yang menyelenggarakan Piala Dunia di 6 negara dan 3 benua. Putaran final Piala Dunia harus menjadi acara yang kompak, katanya, seraya menambahkan bahwa ini penting untuk identitas dalam sebuah turnamen. Pria yang kini berusia 87 tahun itu mengatakan turnamen tahunan 2030 tersebut seharusnya diadakan di Amerika Selatan saja. Mason Greenwood cetakkan gol pertamanya bersama Getafe. Mason Greenwood mulai menunjukkan tajinya bersama Getafe. Pemain pinjaman dari Manchester United tersebut sukses mencetakkan gol pertamanya bersama Getafe pada ajang La Liga musim ini. Bagi Greenwood ini juga laga yang spesial, walau hanya bertahan di lapangan hingga menit ke-61. Greenwood begitu tampil bagus. Greenwood mendapatkan gol pertamanya setelah absen cukup lama, dan sejauh ini Greenwood telah mencetakkan 1 gol dan 1 assist dari 231 menit yang telah dimainkan. Adik Hazard sarankan kakaknya agar segera pensiun demi keluarga. Adik Eden Hazard yakni Kylian Hazard menyarankan kakaknya untuk pensiun dari sepak bola dan fokus kepada keluarga. Saat ini Hazard masih belum memiliki klub pasca kontraknya bersama Real Madrid rampung pada akhir Juni kemarin. Baru-baru ini menurut laporan dari Diario AS, adik Hazard yakni Kylian Hazard mengklaim jika kakaknya masih berada di Spanyol bersama keluarganya, dan ia mengklaim jika mantan penggawa dari Chelsea tersebut memang tengah menjauh dari hingar-bingar dunia sepak bola. Schmeichel kritik perlakuan Ten Hag kepada McTominay. Scott McTominay membawa Manchester United comeback dan menang atas Brentford. Situasinya di klub pun kini disorot oleh kiper legendaris Peter Schmeichel. Schmeichel percaya bahwa McTominay masih bisa sangat berkontribusi untuk setan merah, tetapi sayangnya Erik ten Hag menepikannya. Dia punya kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Saya tidak paham apa yang telah dilakukan oleh para pelatih. Scott McTominay dijual sepanjang bursa transfer musim panas kemarin. Saya tidak mengerti, sungguh tidak mengerti, ujar dari Schmeichel. Horor Kapten Sheffield United Chris Basam patah tulang ankle. Pertandingan Liga Inggris antara Fulham dan Sheffield United di Craven Cottage menyaksikan momen yang mengguncang ketika pemain senior dan juga Kapten Sheffield United yakni Chris Basam mengalami cedera yang sangat serius. Awalnya Chris Basam sedang mengejar bola dan didekati oleh tim Rim dari Fulham. Ketika dia berhasil mencapai bola dan melepaskan crossing, Basam tiba-tiba terjatuh tanpa ada sentuhan fisik dengan Rim. Tayangan ulang mengungkapkan bahwa ankle Basam mengalami patah. Liverpool ditahan imbang oleh Brighton. Liverpool gagal menang ketika bertemu dengan Brighton di pekan ke-8. Gol Brighton diciptakan oleh Simon Adingra dan juga Lewis Dunk. Sementara gol Liverpool semuanya diciptakan oleh Mo Salah. Hasil ini membuat Liverpool mengemaskan 17 angka dan berada di peringkat 4 klasemen sementara. Sedangkan di partai lain, Arsenal sukses mengalahkan Manchester City dengan skor tipis 1-0. Arsenal harus menunggu hingga menit ke-86 untuk bisa mencetakkan gol kemenangan lewat aksi dari Gabriel Martinelli. Dengan hasil ini Arsenal untuk sementara menempati peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 20 poin. Di sisi lain City menempati peringkat ketiga dengan koleksi 18 poin. Sedangkan hasil dari La Liga Spanyol, Barcelona ditahan imbang oleh Granada. Pertandingan dramatis tersaji di Estadio Nuevo Los Carmenes. Granada harus menyudahi pertandingan dengan skor akhir 2-2 ketika bertemu dengan Barcelona. Granada sempat unggul lewat 2 gol atas tamunya lewat 2 gol dari Brian Zaragoza. Keunggulan 2 gol itu perlahan sirna di menit ke-45 ketika Lamine Yamal mencetakkan gol. Kemudian disusul di menit ke-86 lewat gol dari Sergi Roberto. Hasil imbang ini tidak membawa kedua tim kemana-mana. Barcelona tetap di posisi ketiga dengan koleksi 21 poin.
Sedangkan dari Serie A Italia, AS Roma kembali bangkit. AS Roma meraih kemenangan pada pekan ke-8. Romelu Lukaku jadi bintang di laga ini. Dirinya mencetakkan 2 gol di menit ke-20 dan menit ke-59. Sedangkan 2 gol lainnya dicetakkan oleh Hasim Awar dan juga Andrea Belotti. Sedangkan Cagliari hanya sempat membalas sekali di ujung pertandingan. Dengan hasil ini maka sementara AS Roma naik ke peringkat ke-10 klasemen sementara dengan torehan 11 poin. Dan untuk sementara posisi Mourinho di kursi manajer cukup aman. De Zerbi sebut Brighton tampil lebih baik dari Liverpool. Brighton meraih hasil imbang 2-2 ketika menjamu Liverpool di pekan ke-8. Manajer Roberto De Zerbi puas dengan hasil ini, namun menilai Karomi Thomas dan kawan-kawan harusnya bisa meraih kemenangan. Saya sungguh senang dengan penampilan tim kami, tetap sebuah hasil yang hebat ketika tidak kalah dari Liverpool. Tetapi jika dilihat jalannya pertandingan dan melihat siapa yang bermain lebih baik, saya pikir pantas kami akan mendapatkan lebih dari 1 poin. Ujar dari De Zerbi kepada Sky Sport usai laga. Lakukan blunder Virgil van Dijk bela Alexis McAllister. Gelandang Liverpool yakni Alexis McAllister melakukan blunder di laga melawan Brighton and Hove Albion kemarin. Akibatnya ia mendapatkan banyak kritikan sehingga sang kapten Virgil van Dijk membelanya. Blunder yang dilakukan sang gelandang sendiri terjadi saat ia gagal mengantisipasi passing yang diberikan oleh Virgil van Dijk. Akibatnya Simon Adingra mampu merebut dan mencetakkan gol untuk Brighton. Arsenal kalahkan Manchester City, Guardiola beri selamat. Arsenal berhasil mengakhiri rekor buruk menghadapi Manchester City di Liga Inggris dengan meraih kemenangan. Ini menjadi kemenangan pertama Arsenal atas Manchester City di Liga Inggris sejak tahun 2015. Beri aman dan bahkan kalah dalam 12 pertemuan terakhir kontra The Citizen. Dan manajer Manchester City, Pep Guardiola mengaku pertandingan berjalan ketat sejak awal pertandingan. Dia mengapresiasi kemenangan yang diraih oleh anak asuh dari Mikel Arteta tersebut. Manchester City kalah Walker ribut dengan pelatih Arsenal. Terjadi keributan di pinggir lapangan usai Arsenal mengalahkan Manchester City. Kalau Walker bersitegang dengan pelatih bola mati The Gunners yakni Nicholas Hover. ESPN melaporkan kejadian itu berawal dari Hover yang hendak mengajak Walker bersalaman. Usai laga itu telah selesai, namun sayangnya Walker menolak. Belum diketahui percakapan apa yang terjadi di antara keduanya. Namun setelah itu Walker berbalik badan dan mendatangi Hover. Kejadian itu membuat Walker emosi. Keduanya sampai harus dipisahkan agar tak terjadi hal yang lebih parah. Kalahkan Manchester City, Arsenal dinilai kirim sinyal kuat juara. Arsenal sukses mengalahkan Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris. Dengan kemenangan ini, Arsenal menyamai pendiri Tottenham Hotspur. Dua tim sekota itu sama-sama mengumpulkan 20 angka. Namun Dele Alli ada di posisi lebih baik karena mencetakkan lebih banyak gol. Dan ex-kiper Manchester United Peter Schmeichel menegaskan bahwa kemenangan kali ini berarti lebih dari sekedar 3 poin untuk Arsenal. Mereka mengirim pesan bahwa meriam London kandidat kuat juara. Pada musim lalu diketahui Arsenal disalip oleh City pada 6 pertandingan terakhir. Lamine Yamal pecahkan rekor pencetak gol termuda. Lamine Yamal menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah La Liga berkat golnya dalam pertandingan Barcelona melawan Granada. Penyerang sayap ini memecahkan rekor yang dipegang oleh Fabrice Olignan selama lebih dari 1 dekade. Yamal kini juga mencetakkan rekor pencetak gol termuda dalam sepanjang sejarah La Liga. Ia mengantongi gol Liga pertamanya untuk Barcelona di usia 16 tahun 87 hari. Piero Hincapié kian dekat berlabuh ke Liverpool. Bek Bayer Leverkusen yakni Piero Hincapié kian dekat untuk berlabuh dengan klub Liga Inggris yakni Liverpool pada bursa transfer musim dingin mendatang. Tak tanggung-tanggung Liverpool dikabarkan siap meminta bantuan dari legendanya Xabi Alonso demi mengamankan Piero Hincapié di bursa transfer musim dingin nanti. Dikabarkan skill yang dimiliki oleh Piero dikabarkan cocok dengan sistem dari Jurgen Klopp di Liverpool yang juga menganut sepak bola modern. Selain itu bek berusia 21 tahun itu juga bisa dijadikan sebagai suksesor dari Virgil van Dijk yang kemampuannya sudah menurun.
Jarrod Bowen sepakati kontrak baru. Penyerang Inggris yakni Jarrod Bowen telah resmi menandatangani kontrak baru berdurasi 7 tahun dengan West Ham United. Jarrod Bowen telah menciptakan total 45 gol dalam 167 pertandingan untuk West Ham United, termasuk gol kemenangan di laga final Konferensi Eropa melawan Fiorentina. Jadon Sancho berpeluang ikuti jejak karir Paul Pogba. Nasib Sancho sejauh ini masih terkatung-katung. Terlepas dari performa yang di bawah standar, masalahnya dengan Erik ten Hag membuat situasi semakin pelik. Tetapi kini opsi klub yang bisa dipilih Jadon Sancho semakin bertambah. Jika jadi keluar dari Manchester United, dikabarkan Juventus segera meliriknya. Menurut The Sun, Juventus hanya akan menawarkan opsi peminjaman selama setengah musim, dan kemudian ada opsi pembelian permanen yang dimasukkan senilai 60 juta pound sterling. Chelsea intip peluang datangkan striker RB Leipzig. Chelsea dilaporkan tertarik untuk bisa mendatangkan penyerang RB Leipzig yakni Lois Openda. The Blues dikabarkan ingin memperkuat sektor sentral mereka dengan menambahkan pemain internasional Senegal yakni Nicolas Jackson selama musim panas kemarin. Menurut laporan via Yes, klub asal London Barat itu menunjukkan minat kepada Openda menyusul awal yang mengesankan karirnya di RB Leipzig. Setelah mencetakkan 21 gol dalam total 42 penampilan bersama Lens, Openda menyelesaikan transfer ke tim Marcos Rose selama musim panas kemarin. Dikabarkan Chelsea siap membayar sekitar 90 juta pound untuk pemain 23 tahun tersebut. Manchester United bidik Erling Haaland dari RB Salzburg. Klub Liga Inggris Manchester United dikabarkan mengincar kembaran Erling Haaland dari RB Salzburg yakni Oscar Klug di bursa transfer musim dingin nanti. Pelatih Salzburg yakni Gerhard Störber menilai bahwa Klug memiliki permainan yang mirip dengan bintang Man City yakni Erling Haaland. Dan data dari Transfermarkt, Oscar Klug memiliki harga jual senilai 10 juta euro saja. Namun melihat dirinya yang jadi andalan dari RB Salzburg, maka angka tersebut bisa jauh lebih tinggi lagi. Bersama klub asal Austria tersebut, Oscar Klug sudah mencetakkan 3 gol dan menyumbangkan 3 assist dari total 13 penampilan.